Kenapa? Mungkin bisa jadi itu ada monopoli ya, ada monopoli pasar gitu ya, ada monopoli pasar yang dilakukan oleh ISP tertentu ya. Saya tidak menyebutkan ini menjaga etika gitu ya. Entah siapa perusahaannya yang memonopoli ini gitu ya. Karena memang meskipun ini merek Cina gitu ya, produk Cina, tapi kalau secara real di lapangan ya, berdasarkan informasi orang-orang jaringan gitu ya, orang-orang yang mahir jaringan, ini banyak dipakai merek ZTE ini. Mungkin bisa jadi memang bisa diandalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, hari ini kita akan melakukan satu review gitu ya. Review salah satu modem yang paling legendaris ya. Legendaris di zamannya. Ini coba kita lihat bersama. Tampilannya seperti ini. Nah ini salah satu modem gitu ya, coba lihat. Nah, mungkin teman-teman semuanya ya, bagi yang sudah belajar jaringan internet gitu kan, sudah biasa bermain dunia perwifian, ini sudah sangat hafal sekali ya dengan alat ini. Alat ini cukup legendaris gitu ya. Nah, menurut saya kenapa legend itu karena memang sepertinya itu versi barunya itu, tipe barunya itu sudah nggak rilis lagi gitu ya. Karena ini ini kan ZTE, ini kan merek kita tahu semua ya, itu produk Cina gitu ya, produksi di Cina ya, Tiongkok gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa ya modem-modem ZTE itu yang seperti ini, yang dengan model yang klasik itu seperti ini. Dan ini memang model yang paling klasik ya. Nah ini saya nggak tahu kenapa, maksudnya tanda tanya gitu ya. Selama ini itu yang memakai alat ini ya, modem internet ini yang memakai itu ISP besar itu ya. Kita tahu semua mungkin ya, teman-teman semua yang paham internet ya, paham jaringan, ISP atau perusahaan internet itu macam Telkom gitu ya, Bisnet ataupun Astin atau yang lainnya lah ya. Yang kalau yang sekarang itu kan Telkom sama Bisnet ya, yang banyak main gitu ya. Itu kenapa banyak memakai ini gitu ya? Apa karena memang modem ini itu memang sangat kuat atau memang bandel ya? Kita juga perlu membuktikan gitu ya. Jadi pada kali ini saya sedikit sebagai pengantar untuk pengenalan gitu ya. Ini hanya review pengantar gitu ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman itu penasaran gitu ya. Bisa jadi ini di toko-toko, terutama di toko-toko offline ya, di toko-toko itu jarang yang menjual ini gitu ya. Kenapa? Mungkin bisa jadi itu ada monopoli ya, ada monopoli pasar gitu ya, ada monopoli pasar yang dilakukan oleh ISP tertentu ya. Saya tidak menyebutkan ini menjaga etika gitu ya. Entah siapa perusahaannya yang memonopoli ini gitu ya. Karena memang meskipun ini merek Cina gitu ya, produk Cina, tapi kalau secara real di lapangan ya, berdasarkan informasi orang-orang jaringan gitu ya, orang-orang yang mahir jaringan, ini banyak dipakai merek ZTE ini. Mungkin bisa jadi memang bisa diandalkan ya, karena ISP plat merah sendiri itu jor-joran yang pakai ini gitu ya. Ini saya sendiri biasanya ini bekas yang di rumah gitu ya. Ini saya cabut sebentar gitu kan, buat review untuk teman-teman semuanya. Dan ini ke depan insya Allah ya akan saya
review tentang bagaimana sih melakukan optimasi alat ini agar modem ZTE ini bisa optimal ya dipakai untuk internetan, untuk wifi-an, untuk seisi rumah ya. Bisa juga ini dimodif gitu ya, dimodifikasi dengan untuk jaringan internet yang menggunakan paket data gitu ya, seperti GSM, macam-macam lah. Tidak harus internet dengan dengan fiber atau fiber optik gitu ya. Ini juga bisa dimodifikasi ya dengan paket-paket data gitu ya. Biasanya ini kan ini bisa lihat ada USB-nya gitu kan. Ini sedikit review sebentar gitu ya. Ini memang tampilannya sangat klasik gitu ya, sangat klasik. Ini saya lihat di belakangnya itu rilis, sepertinya bisa jadi ini rilis terakhir ya, yang versi ini tipenya ZTE F609. Nah ini kalau yang saya lihat itu versinya sampai versi 5. Ini terbitkan tahun 2009, coba dilihat. Tahun 2009 ya, 2019 maaf, tahun 2019 ya, terakhir rilis. Kalau sepengetahuan saya, yang saya amati di lapangan, itu kalau ISP yang menggunakan modem ini, itu sekarang itu dilakukan white label, dilakukan label ulang gitu ya. Biasanya itu dari perusahaan pusatnya, dari perusahaan asalnya di Tiongkok. Ini kan masih polosan gitu ya. Jadi ada brandnya ZTE, cuma di tengahnya itu dikasih label nama-nama perusahaan atau nama-nama brand ISP yang yang beroperasi di negara-negara tertentu. Contoh kalau di Indonesia itu yang paling banyak itu IndiHome ya. Jadi biasanya dia dikasih nama labelnya, brandnya ya, dikasih sub brand ya, itu namanya Fiberhome. Kalau yang sekarang itu Fiberhome itu khusus di Indonesia. Nggak tahu kalau ISP lain ya, selain plat merah itu entah Bisnet, entah perusahaan-perusahaan swasta lokal, kita saya belum belum mengetahui. Mungkin lain waktu kita akan review ya ISP mana saja yang memakai modem ZTE ini. Nah, kalau teman-teman mau nyari ini ya di di toko online, hampir pasti toko online resminya saya memastikan saya belum pernah menemukan ya. Nggak tahu apakah teman-teman pernah menemukan atau belum. Kalau yang saya tahu, ini dijual meskipun secara online, dijual bukan oleh perusahaan ISP ya, tapi dijual oleh biasanya itu teknisi-teknisi ya, yang menjual secondan gitu ya. Bisa jadi dijual second dan bisa jadi dijual cuci gudang gitu. Biasanya karena pemain lelang, kemudian stoknya menggunung, nggak habis, sehingga dijual cuci gudang gitu ya, sehingga dijual secara bebas gitu. Kalau kemarin saya survei di toko online, ada sih yang menjual baru gitu ya modem ini, hanya saja memang yang pembelinya, konsumennya itu memang ya hanya orang-orang jaringan gitu ya, hanya orang-orang yang berprofesi di TKJ ya. Kalau mungkin teman-teman anak-anak SMK TKJ itu ya juga tahu juga ini produk ini dan butuh gitu ya, karena untuk untuk praktek di lapangan gitu, praktek di laboratorium ya itu. Biasanya itu yang jual itu toko online shop yang punya itu biasanya teknisi gitu ya, ataupun ya memang toko-toko yang memang toko elektronik ya. Tapi sepanjang yang saya tahu jarang sih ya dijual di toko-toko ya, karena sepertinya kemungkinan memang dijual terbatas untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Kalaupun ada
yang menjual secara retail, secara eceran, ya itu bisa dipastikan itu teknisi ataupun vendor-vendor yang pernah mengadakan lelang gitu ya, kemudian stoknya menumpuk, ya akhirnya ya dicuci gudang gitu ya, dilepas dengan harga yang terjangkau. Pada kesempatan kali ini saya hanya memberikan review sebentar ya terkait dengan modem ZTE F609 yang saya yakin bagi teman-teman yang mungkin tinggal di perkotaan gitu ya, yang wilayahnya sudah tercover oleh jaringan fiber optik ya, baik itu ISP perusahaan plat merah ya seperti Telkom ataupun perusahaan-perusahaan swasta ataupun ISP lokal gitu ya, itu biasanya perusahaan ISP tersebut menggunakan alat ini untuk sebagai hak pakai gitu ya, sekali lagi sebagai hak pakai bukan hak milik, itu fasilitas, biasanya sistem kontraknya seperti itu. Oke, hari ini cukup sekian gitu ya, saya sedikit pengantar ya. Nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana melakukan optimasi agar modem ini bisa dipakai wifi-an seisi rumah, mau 3 orang, mau 10 orang, mau 20 orang, insya Allah ini cukup bandel gitu ya, cukup bandel untuk internetan sampai ya nggak akhir zaman sih, sepuasnya gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga review pengantar hari ini bermanfaat ya. Sekian, dan jangan lupa silahkan bisa like dan subscribe ya, karena ini channel perdana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.